Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Malam bersama dengan Jemaat Telo Batua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merenungkan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih sayangmu dan pemeliharaanmu serta perlindungan bagi kami. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami. Kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas dosa kami dan berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini adalah bahagian yang ketiga dari doa Bapa kami, yaitu dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pada bahagian ini kita akan melihat 3 permohonan untuk diri sendiri atau untuk kebutuhan manusia. Bahagian pertama yaitu tentang makanan, kebutuhan jasmani. Jadi dalam permohonan doa yang kita naikkan, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita memohon kebutuhan jasmani, yaitu makanan. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Atau dalam kitab Lukas pasal 11 itu, berikanlah kami makanan setiap hari. Itu lebih kepada kebutuhan secukupnya tiap hari. Dalam bahasa Inggris dikatakan, "Give us today the food we need." Makanan atau kebutuhan jasmani yang dibutuhkan hari ini. Atau dalam bahasa Yunaninya, kata Mataion pasal 6 itu ayat 11 dikatakan, "Ton arton hemon, ton igiason das eis hemas semeron." Jadi baik bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Toraja, bengkan itu silasana ikan de aloyete, kebutuhan secukupnya hari ini. Kita minta kepada Dia. Dia yang kaya akan kemuliaannya, akan segala yang Ia siapkan, akan memberikan kepada setiap orang yang meminta. Karena itu kita diajar untuk meminta kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah dan menggunakan secukupnya yang ada, yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua, tentang pengampunan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, doa orang percaya harus memperhatikan masalah dosa. Dosa yang karena dari sananya yang kita sebut dengan original sin, ada juga dosa karena perbuatan kita, juga dosa yang diakibatkan oleh orang lain, entah itu orang tua, entah itu anak, entah sahabat, yang membuat kita itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita mengingat semua itu, bahkan yang muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kita menyadari bahwa kita orang berdosa,
Karena itu kita memohon supaya Tuhan itu mengampuni dosa kita. Nah, permohonan mengampuni dosa, mohon pengampunan dosa dari Allah itu disertai dengan kesediaan juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena itu pada bahagian selanjutnya dikatakan, jikalau kamu memohon pengampunan, kamu juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Jangan hanya mau diampuni tetapi tidak mengampuni orang yang lain. Singkatnya, jikalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita. Jadi, sadarlah akan dosa-dosa kita, bahwa kita orang berdosa, kita membutuhkan pengampunan. Karena itu kita yang mendapat pengampunan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga ketika kita memohon pengampunan daripada Allah, Ia berkenan mengampuni dosa. Dan yang ketiga adalah soal janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang percaya merupakan sasaran khusus dari permusuhan iblis dan maksudnya yang jahat. Karena itu kita memohon kepada Tuhan supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Kita jangan digiring ke pencobaan. Karena kita ini bisa jatuh dalam berbagai pencobaan karena masalah-masalah hidup. Kalau menjadi kaya seperti doa Salomo, jangan sampai karena kaya ia melupakan Tuhan. Tapi ketika ia menderita, ia juga bisa berbuat jahat hingga menimbulkan dosa. Karena itu kita diajar supaya ketika kita berdoa itu memohon, jangan membawa ke dalam pencobaan, lepaskan dari kuasa jahat. Karena iblis memang berusaha untuk membinasakan setiap anak-anak Tuhan. Nah, untuk itu kita diajar untuk berdoa supaya kita dibebaskan dari kuasa dosa yang sudah berkuasa atas manusia sejak dalam penciptaan. Di kisah Taman Eden, itu dosa berkuasa atas manusia, dan sampai sekarang dosa pun berkuasa atas manusia. Sehingga jikalau kita tidak melawan, tidak berperang melawan kuasa jahat itu, dengan memohon kepada Tuhan agar Tuhan melindungi kita, kita bisa jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena itu mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahagian ketiga dari doa Bapa Kami ini, kita memohon kepada Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang secukupnya, juga mohon pengampunan, dan juga memohon untuk dilepaskan dari kuasa-kuasa kejahatan, kuasa jahat iblis yang dapat membinasakan kita. Tekunlah berdoa dengan pola yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan sendiri yang memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang memberkati kami dan melindungi kami dan mengajar kami untuk berdoa kepada Bapa di surga. Kiranya jemaat dan sahabat-sahabat dunia maya terus berdoa hanya kepada Tuhan dan menaikkan permohonan-permohonan hanya kepada Tuhan. Dan hamba-Mu yang Kau urapi ini berdoa bagi seluruh jemaat Telobatua agar terus dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan-pekerjaan mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyempurnakan sukacita mereka atas kebahagiaan-kebahagiaan yang mereka peroleh. Juga memulihkan yang sakit dan melepaskan mereka dari pergumulan-pergumulan karena kekhawatiran hidup ini. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, dan juga memberkati serta melindungi Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan para menteri yang terus bekerja untuk mewujudkan tujuan dari negara kesatuan Republik Indonesia ini,
yaitu masyarakat adil dan makmur. Lindungi kami malam ini Tuhan, dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.